Kita akan kembali ke masa kanak-kanak saat mendengarkan tentang cerita kaum raksasa yang sangat besar dan tinggi. Tapi berdasarkan sejarah, ternyata Nabi Adam adalah sosok manusia yang setinggi 30 meter dengan ketampanan yang sempurna. Kisah Adam yang ditulis di banyak kitab di dunia sangat menarik untuk dibahas. Perjalanan hidupnya yang hanya setengah jam di surga atau 43 tahun dan 4 bulan waktu di dunia harus keluar dari surga bersama Hawa. Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden dan turun ke bumi secara terpisah. Tingginya mencapai langit saat pertama turun ke bumi dan minumnya adalah air dari awan. Lalu malaikat Jibril mengelus kepalanya, kemudian tingginya mencapai 60 hasta atau hanya sekitar 30 meter. Dikatakan oleh para ahli sejarah bahwa Adam tidak wafat sebelum keseluruhan anak-anak dan cucunya berjumlah 400.000 jiwa. Dalam Islam terdapat sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan Adam menurut bentuknya. Jibril Hajjal al-Asqalani menyatakan bahwa maksudnya adalah tidak ada seorang pun yang menyamai Adam dalam bentuknya. Dalam hadis yang sama juga dijelaskan bahwa Adam memiliki tinggi 60 hasta setelah Adam perawakan manusia semakin mengecil hingga sekarang. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Yusuf dikaruniai separuh ketampanan. Sebagian ulama menafsirkan bahwa maksudnya adalah Yusuf dikaruniai separuh dari ketampanan Adam karena Allah menciptakan Adam secara langsung sehingga Adam merupakan sosok manusia yang paling tampan. Hal ini juga berlaku bagi Hawa yang diyakini merupakan wanita yang paling cantik di dunia. Adam tidak sadar bahwa dirinya telah tergoda oleh iblis yang ingin membalas dendam padanya. Iblis membujuk Adam untuk memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah. Semua hal dan makanan juga minuman boleh dinikmati oleh Adam dan Hawa kecuali buah khuldi. Karena bujukan iblis itulah Adam tergoda dan diusir dari surga dan diturunkan ke bumi. Selama 40 tahun semenjak terusir dari surga dan tinggal di bumi, Nabi Adam tidak pernah makan. Ia tidak tahu harus makan apa. Nabi Adam juga telanjang sampai kemudian malaikat Jibril memberi kain wol hasil tenunan Hawa yang kala itu belum berjumpa dengan Adam. Sejarawan Mesir Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas dalam bukunya Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman mengatakan, saat turun ke bumi Adam dan Hawa dalam kondisi telanjang. Hawa diturunkan di dekat pantai Laut Asin di Jeddah, sedangkan Adam di daratan India. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Al-A'raf ayat 24. Selama perpisahan itu, Nabi Adam alaihissalam menghabiskan waktu untuk memohon ampun kepada Allah. Ia bertobat dan meminta agar segera dipertemukan kembali dengan istrinya. Dalam buku Abu Yahya, setiap pagi, siang, dan malam Nabi Adam begitu merindukan sang istri Siti Hawa. Begitu besar rasa cinta Nabi kepada istrinya, sehingga Nabi Adam tidak pernah menyerah dan terus mencari Siti Hawa. Kisah permohonan Nabi Adam ini pun diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 23 yang artinya, ya Tuhan kami telah menjalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat-Mu, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Melihat kesungguhan Nabi
Allah pada akhirnya menerima taubatnya dan memberikan rahmat. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah Maha Pengasih dan memberi ampunan kepada orang yang bertaubat dari kesalahan. Allah melalui malaikat Jibril memberikan petunjuk agar menuntun mereka untuk dapat bertemu kembali. Akhirnya mereka kembali dipertemukan di Jabal Rahmah, Padang Arafah, setelah saling mencari selama ratusan tahun. Jabal Rahmah sendiri terletak di sebelah timur Padang Arafah, 20 km dari kota Makkah. Dalam pertemuan tersebut mereka melepas rindu dengan saling berpelukan dan menangis penuh haru. Selanjutnya Adam dan Hawa memulai hidup baru. Keduanya tinggal di gua yang besar dan lebar. Gua tersebut terletak di dataran tinggi sehingga tidak mudah diserang binatang buas. Untuk bisa bertahan hidup sehari-hari, Adam dan Hawa beternak, mengolah lahan pertanian dan perkebunan buah-buahan. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa merasakan lagi sukacita dan kebahagiaan menjalani kehidupan sebagai suami istri. Lalu atas perintah Allah keduanya melanjutkan keturunannya. Mereka kemudian dikaruniai anak kembar bernama Qabil dan Iklimah. Tak lama kemudian lahir kembali sepasang anak kembar kedua yang bernama Habil dan Labuda. Tak selalu bahagia, rumah tangga mereka juga diselilingi dengan duka, pertengkaran, dan konflik-konflik lainnya. Selama hidup di bumi, mereka memiliki banyak sekali keturunan hingga manusia yang ada di bumi saat ini disebut sebagai anak-anak Adam dan Hawa. Ibnu Abi Hoytsamah mengungkapkan bahwa Nabi Adam hidup selama 960 tahun. Dan Imam Nawawi dalam kitab Tanzibnya berkata, masyhur dalam kitab-kitab sejarah bahwa beliau hidup selama 1000 tahun. Nama-nama anak Adam alaihissalam disebutkan juga di buku di Kisah Para Nabi. Anak pertama Nabi Adam dan Siti Hawa adalah Qabil dan kembarannya Iklimah. Kemudian lahir sepasang berikutnya, Habil dan Labuda. Ketika usia anak Nabi Adam mencapai dewasa, Allah memerintahkannya untuk menikahkan setiap anak laki-laki dengan anak perempuannya secara silang. Allah tidak memperbolehkan anak-anak Adam untuk menikahi saudari kembarnya yang lahir bersamaan. Anak Nabi Adam lain bernama Syed dan ia mewarisi kenabian ayahnya. Ketika Adam dan Hawa ingin memiliki anak lagi, kemudian Allah memberi mereka Syed. Siti Hawa pun berkata, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil yang telah dibunuh oleh Qabil. Adapun anak bungsu Nabi Adam dan Hawa bernama Abdul Mugid dan kembarannya Ummul Mugid. Dari riwayat Ibnu As-Sakir bahwa ada 5 anak Nabi Adam yang dijadikan berhala oleh masyarakat bangsa terdahulu. Kelima namanya adalah Wad dan Su'an, Yagud, Ya'ud, dan Nasr. Semasa hidup kelima anak Nabi Adam itu merupakan hamba Allah yang taat juga baik, sehingga jasa mereka banyak dikenang oleh orang-orang. Sobat True Stories, pelajaran dari kisah ini adalah pentingnya bersabar dalam usaha dan doa dicontohkan oleh Nabi Adam dan Hawa. Bagaimana Adam memohon ampunan selama 40 tahun menangis dan malu kepada Allah. Baru beberapa ratus tahun kemudian doanya dikabulkan. Jadi jangan lelah untuk berdoa dan berusaha. Namun inti dari kisah ini adalah tentang pentingnya ketaatan kepada Allah, konsekuensi dari dosa dan harapan akan ampunan dan rahmat-Nya.